Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, ikhwana fid din, arsyadakumullah. Kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang membuat kita kaum muslim ini merasa bahagia, ya. Karena di bulan inilah Nabi kita Muhammad SAW itu dilahirkan. Sehingga banyak kaum muslimin yang melakukan perayaan-perayaan, ya. Biasanya disebut dengan Maulidun Nabi. Ya, hari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya tidak bicara dari segi hukumnya, ya. Tapi sadarkah kita, ikhwan sekalian, bahwa di bulan Rabiul Awal ini jugalah Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal dan juga meninggal di bulan Rabiul Awal. Maka perkenalkanlah di sini kami sedikit menjelaskan atau menjabarkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, ya, dari sisi perawakan beliau, ya. Karena ketika seseorang itu mengaku melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, ya, sesungguhnya kata Nabi SAW, ya, dalam hadis Imam Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah wala yatamatsalu syaitan bi. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, dia melihat aku dalam sadarnya, ya, artinya hakiki, itu benar dia melihat Nabi. Wala yatamatsalu syaitan bi, dan syaitan tidak akan bisa merubah wajahnya menjadi wajah diriku. Hadis Imam Bukhari. Ada orang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Orang itu mengatakan, akulah Nabi Muhammad SAW. Ikutilah aku, dengan berbagai macam perkataannya. Tapi nanti dulu, dia tahu nggak wajah Nabi SAW itu seperti apa, kan? Kalau dia bilang Nabi Muhammad SAW itu kulitnya hitam, ya bukan, ya. Nabi Muhammad SAW hidungnya pesek, bukan. Nabi Muhammad SAW rambutnya keriting, bukan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memiliki ciri-ciri fisik yang banyak diceritakan oleh para sahabat beliau, ya kan. Setan tuh gak bisa merubah dirinya menjadi Nabi Muhammad SAW, tapi setan bisa saja, ya, berani saja dia mengatakan akulah Nabi Muhammad SAW. Padahal wajahnya nggak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kami banyak ngambil faidah dalam pembahasan ini dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, atau kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, karena Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kitab ini dianggap kitab yang pertama di dunia yang membahas tentang fisik, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, saking bagusnya kitab ini, banyak para ulama mengatakan siapa yang membaca buku ini, dia seakan-akan melihat Nabi Muhammad SAW secara utuh, ya, secara sempurna, bisa membayangkannya, gitu loh. Di antara para sahabat Nabi SAW yang menceritakan fisik beliau, di antaranya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia menceritakan, ya, kana Nabi SAW marbu'an, ay mutawassitul qamah, ba'idun ma baina mankibain, lahu sya'run yablughu syahmatu udhunihi, ra'aituhu fi hillati hamra lam ara syai'an qatun ahsanu minhu, muttafaqun alaih. Kata Barra bin Azib anhu, Nabi itu posturnya sedang, ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek.
bahunya lebar. Ya, bahu beliau tuh lebar. Rambut Nabi itu lebat sampai melewati batas telinganya. Nah, aku pernah melihat Nabi ya di malam purnama ya. Itu aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada wajah beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan purnama itu kan indah sekali, Pak. Ya, cerah, terang, bumi menjadi terang. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih indah daripada bulan purnama itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang membantu Nabi ya, di rumah beliau selama 10 tahun, itu juga menceritakan, ya, karena Rasulullah SAW abyadun mustadirun. Nabi Muhammad SAW itu kulitnya putih, ya, mustadirun, tapi putihnya itu sedang gitu loh, nggak putih seperti susu, bukan. Ya, beliau putih, ya, tapi nggak seperti susu, dan juga tidak sawo matang, ya, cenderung putih gitu loh. Kemudian kata Anas bin Malik, ya, wakana urquhu lu'lu, ya, idza musya takafa. Harum baunya badan Nabi itu, ya, itu sangat harum, ya, seperti seperti baunya kasturi, ya. Wala masastu dibajatan, saya belum pernah memegang, ya, kain yang lebih halus, ya, wala harira, gak pernah saya megang sutra yang lebih halus, alyanu min kafi Rasulillah SAW, yang lebih halus daripada telapak tangannya Rasulullah SAW. Ya, jadi telapak tangan Nabi SAW itu, ya, lebih halus, lebih lembut daripada kain sutra, kata Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian Anas bin Malik juga meriwayatkan, ya, dakhala alaina Nabi SAW wa qala ay nama naumatun qailulah. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke rumah kami, ke rumah Anas bin Malik dan ibunya Ummu Sulaim, ya. Yang waktu itu Nabi numpang tidur, ya, tidur qailulah, tidur sedikit. Qailulah itu tidur menjelang zuhur atau ba'da zuhur, ya, sekejap, ya, 20 menitan lah kira-kira. Ini termasuk sunnah Rasulullah SAW, ya. Fa'araqa, ya, waja'at ummi biqaruratin. Kemudian kami lihat beliau itu berkeringat wajahnya, ya. Lalu ibuku langsung cepat-cepat mengambil sebuah botol, ya. Faja'alat sallat tajma'ul unuqu fiha. Lalu ibuku pelan-pelan mengambil keringat Nabi SAW itu, ya, dengan sangat pelan sekali dimasukkan ke dalam botol itu. Fastaiqadha Nabi SAW, lalu Nabi terbangun. Faqala ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in. Kata Nabi, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Ya. Faqalat, Ummu Sulaim berkata, ibunya Anas bin Malik berkata, arkuka naj'alahu fi tayyibina wa huwa min atyabit tayyib. Ya Rasulullah, ya, keringatmu ini, ya, kami jadikan sebagai minyak wangi kami, ya. Karena keringatmu ini adalah minyak wangi yang paling harum. Hadis riwayat Imam Muslim. Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga, menceritakan, ya, ketika beliau ditanya tentang wajah Nabi Muhammad SAW, ya, yang bertanya ini mengatakan apakah wajah beliau mislus saif, seperti pedang. Bara mengatakan la bal mislu qamar, enggak, tapi lebih mirip seperti rembulan yang begitu indah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Nabi itu
kasirul lihyah. Jenggot beliau itu lebat. Nah, jenggot beliau itu lebat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dia meriwayatkan juga karena Nabi SAW ya dakhmul yadaini. Nabi itu tangannya ya tangannya lebar, telapak tangan Nabi itu lebar. Tadi di awal kan dikatakan telapak tangan Nabi itu halus, lembut, tapi lebar gitu loh. Ya, menunjukkan orang yang sering bekerja keras. Cuman lembut tuh. Ya. Walam ara ba'du misluhu. Aku belum pernah melihat tangan seperti itu. Ya, tangannya lebar tapi lembut. Kalau kita kan Pak yang suka bekerja keras ini tangan kita lebar tapi kasar, ya, kapalan ya kan. Wa kana sya'run Nabi SAW rajulan lajad. Nabi itu rambutnya itu ikal. Ya, bergelombang, tidak keriting. Nah, Jabir juga meriwayatkan dari dia mengatakan Rasulullah SAW itu toli'un ay wasi'ul fammi. Nabi itu bibirnya itu ya apa ya istilahnya mulut Nabi itu doli' agak lebar ya menunjukkan orang yang sering senyum dia. Ashkal al-ain mata beliau itu lebar. Nah, manhusul aqibaini bahu Nabi juga lebar. Qalilu lahmul aqabi. Ya, bahunya lebar tapi sedikit dagingnya. Menunjukkan orang yang berotot. Bukan orang yang gempal gitu, berotot. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dari hadis-hadis yang dipaparkan tadi, ya paling tidak bisalah mendapatkan kita sedikit gambaran ya bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu memang orang yang handsome, orang yang tampan, ganteng, ya, orang yang sangat menjaga penampilannya, ya, orang yang harum. Maka benarlah dikatakan Abu Bakar As-Siddiq lanhu ketika beliau sempat terlambat, ya, karena pas Nabi meninggal itu beliau lagi nengok istrinya, ya, terlambat sehari lah kira-kira. Beliau buka kafan Nabi itu, kemudian dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq lanhu sambil mengatakan tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah. Sungguh engkau masih harum Rasulullah. Ya, baik hidupmu ataupun ketika kematianmu. Ya. Padahal biasanya kalau orang meninggal itu ya kan badannya sudah bau. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tetap harum seakan-akan beliau masih hidup. Ya. Ini menunjukkan kesolehan pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya aroma tubuh kita itu ya, adalah pancaran daripada isi dalam hati kita, soleh atau tidaknya kita. Wallahu bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi sedikit ya gambaran bagi kita ya, pegangan. Ya, kalau misalnya di antara kita nanti dalam mimpi bertemu dengan seseorang yang mengatakan dia adalah Muhammad SAW. Paling kita sudah berbayangan loh, wah Nabi Muhammad nggak kayak kamu gitu ya. Tapi kalau kita benar faham dengan fisik Rasulullah SAW, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan karunia itu kepada kita, bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.